Assalamualaikum Sobat YouTube, apa kabar? Kembali lagi di channel Dira Mirasti. Hari ini Dira akan mengajak Sobat jalan-jalan ke Jakarta, di mana dari Bogor Dira menggunakan KRL menuju Jakarta. Sehingga sekarang ini Dira sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Bogor menggunakan bis kita Transpakuan Bogor dengan rute halte Sindang Sari 2 dan berhenti di halte Taman Topi di seberang alun-alun Kota Bogor dengan tarif free alias gratis. Berhubung Dira turun di halte Taman Topi, jadi Dira masuk melalui pintu samping stasiun Bogor. Nah Sobat, di cerita sebelumnya Dira pernah kan mengajak Sobat ke Jakarta dari Bogor menggunakan omprengan. Namun kali ini berbeda, Dira akan mengajak Sobat semua menggunakan KRL menuju Jakarta dari Bogor. Sehingga Sobat bisa mempunyai gambaran kira-kira transportasi apa yang bisa Sobat pilih bila ingin ke Jakarta. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya rute KRL yang akan kami naiki akan segera berangkat. Jadi kami langsung menuju ke dalam KRL. Just info buat teman-teman yang dari Bogor pengen ke Jakarta, pilih rute KRL merah ya. Akhirnya sampai juga di stasiun Manggarai. Nah ini mau lihat dulu, mau cek kira-kira gimana sih rute ke bandara, karena suatu saat ingin pulang ke daerah masing-masing, sebenarnya ingin pakai stasiun karena lebih murah ya. Oke, sebentar ya, ntar kita sambung lagi, kita mau kemana lagi. A few moments later. Aman? Aman. Dari jam berapa tadi kita ya? Jam 8. Dari jam 8 sekarang sampai jam 10-an. Oke. Terus nantikan video Dira ya. Mau kemana lagi Dira? Jadi mana? Stasiun Manggarai merupakan stasiun tersibuk loh yang melayani lebih dari 20.000 penumpang dan 616 perjalanan KRL setiap hari sebelum pandemi. Dan saat ini Manggarai menjadi stasiun hub untuk 7 persimpangan jalur kereta api, yaitu rute menuju Jatinegara, Jakarta Kota, Tanah Abang menuju arah ke Bogor, arah ke Depo KRL Bukit Duri, arah ke pusat gudang persediaan serta mengarah ke Balai Yasa Manggarai. Jadi tak heran Sobat kalau stasiun Manggarai akan selalu ramai. Oke, setelah siap mengecek di stasiun Manggarai, Dira melanjutkan perjalanan untuk menuju ke stasiun Jakarta Kota. Akhirnya dapat tempat duduk. Semangat. Semangat, Pak. Berapa stasiun lagi? 8 ya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stasiun lagi. Semangat. Stasiun Jakarta Kota. Jakarta Kota Station. Stasiun akhir Jakarta Kota periksa kembali tiket serta barang bawaan yang terkait tidak tertinggal dalam rangkaian kereta. Kami segera berupa yang bertugas ucapkan terima kasih telah menghadirkan jasa kereta komuter di Indonesia. Selamat. Yeay, akhirnya Dira sampai di stasiun Jakarta Kota yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Stasiun Jakarta Kota ini merupakan stasiun tipe terminus yang artinya stasiun akhir dan tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api.
Untuk tarif KRL dari stasiun Bogor ke stasiun Jakarta Kota yaitu sebesar Rp6.000 dan pembayaran dilakukan melalui e-money. Oke, Dira dan teman Dira istirahat sebentar tadi dari stasiun Jakarta Kota ya. Ini istirahat sebentar, makan siang dulu, terus melanjutkan untuk naik ke Transjakarta, lalu menuju ke tempat yang dituju. Nah, di sini makannya itu di sekitaran Kota Tua, dekat belakang Museum Fathahillah. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di YouTube Dira. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Setelah mengisi amunisi, kami langsung ke halte Transjakarta Kota yang lokasinya sangat dekat dengan stasiun Jakarta Kota. Persis di sebelah kanan pintu keluar utara menuju arah Kota Tua dan Museum Fathahillah. Karena tujuan kami kali ini adalah Peak Pantai Indah Kapuk, jadi kami berangkat dari halte kota menuju halte Glodok. Akhirnya Dira sampai di halte Transjakarta Glodok. Dan dari halte Transjakarta Glodok, Dira harus transit menuju halte Pantai Maju di daerah Peak dengan kode bus yang akan Dira naiki yaitu 1A. Nah, kita sekarang udah sampai di Jalasena. Tadi kita naik Transjakarta dari halte Glodok, kurang lebih 30 menitan ya. Dan masih ada lagi perjalanan di mana kita harus naik bus lagi ke Peak 2. Cuman busnya itu ternyata jalannya jam 5. Jadi masih kurang lebih 2 jaman lebih kita harus nunggu. Nah, itu kita belum tahu apakah kita lanjut apa tidak. Karena udah pada ngantuk ya. Nah, ini dia bus, salah satu transportasi umum yang bisa kamu gunakan untuk berkeliling di daerah Peak. Salah satunya tempat yang ingin Dira kunjungi, yaitu La Riviera Peak 2. Ada 2 bus yang beroperasi dan ini free loh alias gratis. Sambil menunggu busnya, kamu bisa melihat keindahan Pantai Maju yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk. Di saat Dira lagi menunggu bus, tiba-tiba ada ibu-ibu yang katanya lagi healing nih ya. Mau minta tolong untuk diabadikan momen. Jadi ya Dira bantu deh. Nah gimana nih? Udah pas belum sih jadi fotografer amatiran? Itu melelahkan ya, karena busnya datang perginya jam 5. Jadi kami memutuskan untuk ke Chinatown dulu. Jadi saksikan keseruan kami ya, dan juga nggak tahu nih apakah kami lanjut nih, karena kalau misalnya kesorean juga agak susah nanti pulangnya ke Bogor, takut kemalaman ya. Oke, saksikan kami dalam perjalanan ke Chinatown. Jarak yang harus kami tempuh ke Chinatown Peak dari pemberhentian bus halte kurang lebih 800 meter. Dan tahu nggak sih sobat, Pantai Indah Kapuk Jakarta ini ya menjadi salah satu destinasi wisata urban baru loh. Jadi tak heran di sepanjang perjalanan banyak banget tempat nongkrong yang bagus dan instagramable dengan gaya dan desain yang klasik hingga modern cenderung ke barat-barat. Akhirnya Dira tiba di Pancoran Chinatown Peak atau yang juga sering dikenal dengan Pancoran Peak. Nah, ini merupakan pusat kuliner khas Tiongkok yang bisa sobat temukan di Peak. Kuliner turun-temurun menjadi andalan loh di sini. Bahkan ada pedagang yang beroperasi sejak tahun 1925. Nah, mengenai makanan yang dijual, memang banyak makanan non halal. Akan tetapi bukan berarti sobat tidak bisa menemukan makanan halal dan aman dikonsumsi buat sobat yang beragama muslim. Nah, ketika kulineran di kawasan Chinatown Peak ini, selama tenan ada tulisan no pork no lard, maka kamu bisa memesan makanan halal di tenan tersebut.
Selain kuliner, Pancoran Cinaton Peak memiliki beberapa spot foto yang menarik dan juga instagramable loh. Nah, salah satunya yaitu adalah pagoda di Pancoran Peak yang memiliki 5 lantai dengan patung Dewi Guan Yin di depannya. Di sekeliling pagoda terdapat kolam ikan koi yang melambangkan kesuksesan dan juga keberuntungan. Pokoknya di sini sobat akan merasa terbang ke Cina, meski sebenarnya sobat masih berada di Jakarta. Gimana? Sobat tertarik datang berkunjung ke sini? Setelah berpikir panjang, akhirnya Dira dan teman memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke La Riviera Peak 2 karena takut kemalaman tiba di Bogor. Dan kami langsung menuju stasiun Jakarta Kota menggunakan Transjakarta dengan rute dari halte Pantai Maju menuju halte kota dengan tarif 3.500. Nah, setelah sampai di halte kota, kami langsung menuju ke stasiun Jakarta Kota untuk menaiki KRL tujuan stasiun Bogor. A few moments later. Anda akan tiba di stasiun akhir, Stasiun Bogor. Perhatikan barang bawaan Anda. Shortly we will arrive at our final destination, Bogor Station. Please be careful and mind the sign from the authority when crossing the railway. Akhirnya Dira tiba di stasiun Bogor dengan disambut sedikit hujan. Nah, untuk tarif pulang perjalanan dari stasiun Jakarta Kota ke stasiun Bogor yaitu Rp6.000. Well, saatnya Dira mengakhiri cerita hari ini. Semoga cerita hari ini dapat menghibur sobat semua dan memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum, see you, and ciao ciao.